Cerita novel romantis. Cinta Satu Rumah dengan Kakak Iparku. Episode 23. Tidak rela melihat kemesraan sang suami. Pria itu hanya tersenyum menanggapi ucapan wanita yang harusnya pantas sebagai putrinya. Jadi boleh kan Dedi? Tanya wanita itu lagi sambil mengedipkan matanya yang bulat dengan lucu. Tentu saja baby, dengan senang hati. Apartemen ini tidak pernah tertutup untuk anak manis sepertimu. Kap. Awalnya hanya kecupan singkat di bibir wanita itu. Tapi kemudian berubah menjadi kecupan yang saling menginginkan. Menjelang subuh, Echa mulai terusik dalam tidurnya. Dia merasakan suhu tubuh Bara sudah mulai turun di dalam dekapannya. Obat yang Bara minum tadi nampaknya mulai bereaksi karena Bara tertidur dengan pulas dengan keringat membanjiri tubuhnya. Echa mengusap keringat di pelipis Bara dengan tangannya. Dia memperhatikan wajah suaminya yang tampak begitu tenang saat ini. Menurut Echa, Bara memang tampan. Apalagi kalau sedang tenang dan tidak menunjukkan wajah jahilnya pada Echa. Namun Echa segera membuang pikirannya yang sejak tadi justru memuji suaminya itu. Dia lekas melepaskan diri dari dekapan Bara dengan begitu pelan. Dia tak ingin mengusik tidur Bara yang sedang lelap-lelapnya. Semoga saja nanti kalau Bara terbangun, demamnya sudah benar-benar turun. Hampir saja Echa terlepas dari Bara, tapi kaki Echa justru bergerak terlalu keras hingga membuat Bara mulai terusik. Mau kemana? Bara menahan Echa dengan suara seraknya. Mau ke kamar mandi mas, ini udah subuh. Nggak bisa nanti aja ya, mas nggak mau ditinggal. Balita, bayi di bawah umur 50 tahun Echa mulai merengek lagi. Baru ditinggal sebentar saja ke kamar mandi pun Bara tidak mau. Aku mau bersihin badan dulu mas. Aku memang sedang ada tamu pribadi sehingga perlu pembersihan intensif. Abis itu aku mau masak bubur buat kamu sarapan. Kamu tidur lagi aja biar nanti nggak pusing lagi. Tunggu Mbak Pon aja yang masak bubur. Kamu jangan kemana-mana. Ya udah, tapi aku ke kamar mandi dulu. Bara pun seperti tak rela membiarkan Echa ke kamar mandi. Memang benar kata orang, jika pria sedang demam, mereka seperti sedang merasakan sakit yang luar biasa, berlagak seperti orang sekarat. Sebelum Echa kembali menemani Bara, dia sempat keluar untuk menemui Mbak Pon yang biasanya sudah datang ketika jam 5 pagi. Echa juga sempat keluar untuk melihat Nola sudah pulang apa belum, tapi mobil Nola sama sekali tidak ada di depan, itu tandanya kakaknya itu belum kembali sejak semalam. Kamu kemana sih kak? Kan mas bilang jangan kemana-mana. Bara langsung menatap kesal pada istrinya yang telah meninggalkannya itu. Katanya biar Mbak Pon aja yang masak bubur. Ya aku ketemu Mbak Pon dulu dong mas. Pesan bubur buat kamu, jawab Echa dengan kesal pula. Bara benar-benar manja dan kekanakan ketika sedang sakit begitu. Tak mau Bara kembali protes, Echa langsung duduk di tepi ranjang tepat di damping Bara. Namun dia tampak fokus dengan ponselnya. Kamu telepon siapa? Tanya Bara ketika Echa kembali menjauhkan ponselnya dari telinga setelah panggilannya tak dijawab oleh orang di seberang sana. Mbak Ola mas. Kira-kira kemana dia ya? Dia benar-benar marah sama aku sampai nggak mau pulang. Jadi Nola nggak pulang semalam. Mobilnya nggak ada di depan mas. Aku takut dia kenapa-napa karena dia juga nggak bisa dihubungi. Bara juga tampak terlihat khawatir. Biar bagaimanapun, Nola adalah istrinya juga wanita yang dicintainya. Cinta. Tapi anehnya Bara tidak merasakan getaran yang sama seperti saat dia membicarakan cinta perihal Echa. Entahlah, semuanya begitu rumit. Tapi saat ini Bara juga sedang meminta seseorang untuk mencari keberadaan Nola. Sudah jangan takut, Nola pasti baik-baik aja. Mungkin dia sedang menenangkan dirinya di tempat manajernya.
Dia sudah biasa nggak pulang kayak gini. Echa mengangguk meski dia masih begitu khawatir dengan keadaan Nola saat ini. Hari mulai siang saat Nola kembali ke rumah. Senyum tipis di bibirnya menunjukkan kalau suasana hatinya sudah kembali membaik. Dia masuk ke dalam rumahnya dengan tenang tak seperti tadi malam saat dia keluar membawa segenap rasa marah dan kecewanya. Apalagi di luar dia melihat mobil bara masih terparkir di sana. Meski ini hari Minggu, tapi Nola senang karena bara tak pergi kemana-mana. Sesampainya di ruang tengah, pemandangan yang menyambut kedatangannya adalah suaminya yang sedang duduk bersandar di sofa dengan Echa yang menemaninya di sana. Mereka akur sekali, senyum kecut terlihat di bibir Nola. Sayang, aku pulang. Nola segera menghampiri bara. Kedua orang yang tadi fokus menatap layar televisi pun teralihkan karena kedatangan Nola. Baru pulang kamu? Tanya bara ketika Nola sudah duduk di sampingnya. Mengambil posisi di antara bara dan Echa. Iya, maafin aku tadi malam yang terbawa emosi ya sayang. Tidur di mana kamu? Sebenarnya bara sudah tahu kemana Nola tadi malam karena laporan orang suruhannya yang menemukan mobil Nola di depan rumah manajernya. Aku tidur di tempat Yuni sayang. Kamu kan udah tahu kalau aku sering menginap di tempatnya. Echa yang ada di sana benar-benar seperti nyamuk. Tak dianggap keberadaannya. Apalagi saat ini, tanpa sungkan Nola mengecup bara tanpa peduli yang ada di situ, bahkan terlihat benar-benar bersemangat. Echa yang melihat semua itu justru malu sendiri. Dia memilih beranjak dari sana dengan perlahan. Kok badan kamu panas sih sayang? Kamu sakit ya? Nola pun melepas kecupannya ketika menyadari badan bara yang panas beserta rongga mulutnya. Begitupun Echa yang juga mengurungkan niatnya untuk kembali ke kamar. Kok nggak kasih tahu aku sih sayang? Kamu juga kah? Kenapa nggak kasih tahu aku sama sekali? Baru sekarang Nola menganggap keberadaan Echa di sama dan langsung menyalahkannya begitu saja. Aku udah mencoba telepon Mbak beberapa kali tapi nggak bisa Mbak. Aku juga udah kirim pesan ke kamu tapi belum juga kamu baca sampai sekarang. Echa kesal karena Nola justru menyalahkannya. Padahal seharusnya Nola juga ada di rumah untuk mengurus suaminya itu. Tapi kemana Nola? Meski sedang marah, apa Nola tak berpikir untuk membuka pesannya sama sekali? Benarkah? Nola mencari ponselnya di dalam tas. Kemudian dia menemukan beberapa panggilan gak terjawab dari Echa juga pesan yang telah tertutup pesan yang lainnya hingga posisinya sudah berada di bawah. Maaf aku tidak melihat pesan dari muka. Maafkan aku karena aku tidak menjagamu semalam sayang, Nola memeluk bara. Menyandarkan kepalanya di dada bara dengan mesra. Tidak apa-apa. Aku juga minta maaf karena tidak bisa tegas dengan sikap mama. Echa kemudian melanjutkan niatnya untuk pergi dari sana. Rasanya tak nyaman melihat apa yang Nola lakukan pada bara. Susah Echa bilang, ada yang aneh pada dirinya saat melihat kemesraan dua orang itu. Karena ini hari Minggu, Echa lebih memilih keluar sendirian daripada harus melihat kemesraan bara dan Nola di rumah. Meski keadaan bara belum begitu membaik tapi di rumah sudah ada Nola, jadi Echa bisa lebih tenang untuk meninggalkan bara keluar rumah. Echa memilih pergi ke pusat perbelanjaan. Shopping menjadi tujuan Echa saat ini. Melakukan hal yang sati itu termasuk hiburan bagi setiap wanita untuk melepas penat. Meski bukan barang-barang mahal yang dibeli Echa, tapi sudah cukup menjadi hiburan untuk Echa. Dengan beberapa kantong belanjaan yang ia bawa, Echa keluar masuk dari outlet yang satu dengan yang lainnya secara bergantian tanpa mengenal lelah bahkan dia melupakan sejenak masalah yang ada di dalam hidupnya. Tapi tanpa sadar Echa tiba-tiba masuk ke dalam toko pakaian pria. Dia melihat berbagai macam kemeja dengan merek yang harganya cukup menguras kantung. Echa memegang salah satunya,
Kemeja slim fit berwarna navy berada di tangannya. Entah mengapa saat ini dia membayangkan Bara yang mengenakan kemeja itu. Pasti kemeja itu akan sangat pas di badan Bara yang atletis bak model. Ih, kenapa juga mikirin dia? Echa meletakkan lagi kemeja itu ke tempat semula. Dia buru-buru keluar dari sana karena merasa aneh sendiri dengan pikirannya. Echa benar-benar menikmati waktunya itu sampai lupa waktu. Sudah lebih dari 3 jam dia berkeliling sendirian di dalam mall. Makan dulu aja sebelum pulang, gumam Echa sambil menuju ke salah satu restoran. Tapi langkah Echa terhenti ketika melihat seseorang yang ia kenal. Evan. Gumam Echa. Dia melihat Evan bersama seorang wanita di restoran yang menjadi tujuan Echa. Evan tampak begitu bahagia berbincang dengan wanita itu, terbukti dari senyum Evan yang lebar dan tatapannya yang begitu dalam pada wanita itu. Syukurlah kalau kamu sudah bisa membuka hati kamu untuk wanita lain, Van. Semoga kebahagiaan selalu meliputimu, doa Echa dengan sepenuh hati sebelum dia berbalik pergi meninggalkan tempat itu. Echa memegang dadanya, terasa begitu aneh karena dia sama sekali tidak merasakan apapun ketika melihat Evan bersama wanita lain. Getaran cinta itu sudah tidak ada lagi di dalam hati Echa. Sungguh terasa begitu aneh. Tak mungkin jika rasa cinta yang membuat jantung Echa berdebar-debar itu hilang secepat ini. Echa bahkan tidak tahu apa penyebabnya. Apa mungkin Echa sudah benar-benar merelakan Evan bahagia dengan wanita lain atau karena hal lain? Echa masih bertanya-tanya. Echa mengurungkan niatnya untuk mengisi perutnya itu sebelum pulang. Selera makannya tiba-tiba hilang untuk saat ini. Lebih baik dia pulang. Mungkin dia akan makan di rumah nanti ketika merasa lapar. Hampir pukul 6 sore, Echa baru tiba di rumah. Tempat yang masih terasa asing bagi Echa dengan penghuni yang membuat runyam hidupnya. Echa menyeret kakinya masuk ke dalam rumah dengan beberapa kantung belanjaannya di kedua tangannya. Ceklek. Echa menutup pintu rumah besar itu dengan pelan. Rumah yang terlampau sepi itu, tentunya akan begitu bising ketika Echa menutup pintu dengan keras. Echa juga tak ingin mengganggu penghuni lain di rumah itu. Dari mana aja kamu? Dek. Echa mematung karena mendengar suara suaminya yang begitu datar dan dingin seperti ingin menginterogasinya. Mas. Echa memutar kepalanya menuju sumber suara. Dek. 2 kali jantung Echa hampir lepas. Ternyata Bara sudah duduk di sofa yang berhadapan langsung dengan pintu dengan tatapan tajamnya. Dari mana kamu jam segini baru pulang setelah meninggalkan suami yang sedang sakit sejak siang tadi tanpa izin dulu? Kenapa juga HP kamu nggak bisa dihubungi? Glek. Echa berusaha menelan salivanya dengan begitu kesusahan. Aku cuma belanja sebentar, Mas. Maaf HP-ku habis baterai, Mas. Tadi aku pikir karena ada Mbak Nola, jadinya kamu ada yang rawat makanya aku pergi. Nola rawat aku kamu bilang. Dia bahkan pergi lagi setelah 1 jam di rumah. Aku punya 2 istri kayak nggak punya istri aja. Pergi sesuka kalian padahal suami lagi sakit. Maaf Mas, aku kira Kak. Cek, udahlah terserah. Kamu mau pergi lagi juga sana. Biar aku di rumah sendiri. Bara beranjak dari sofa kemudian berjalan menuju kamar Echa. Loh Mas, jangan marah dong. Ish. Echa menghentakkan kakinya dengan kesal. Tapi kemudian dia mengejar suaminya masuk ke dalam kamarnya. Mas. Echa menghampiri Bara yang berbaring tengkurap di ranjang Echa. Jangan marah dong Mas. Echa minta maaf, bujuk Echa. Dia merasa bersalah saat ini. Andai saja dia tahu kalau Nola akan pergi lagi, tentunya dia tidak akan meninggalkan Bara seorang diri. Masih demam nggak? Echa menyentuh kening Bara yang sudah mulai dingin. Mas udah makan belum?
Bara tak bergeming sama sekali meski Echa tahu Bara itu tidak tidur sama sekali. Echa buat makan dulu ya. Bujuk Echa dengan lembut. Dia yang salah di sini, tentu saja dia yang harus mengalah untuk menghadapi suami mesumnya itu. Tak adanya jawaban dari Bara membuat Echa memutuskan beranjak dari sana. Perutnya sendiri juga sudah kembali terasa lapar setelah tadi kenyang mendadak karena melihat Evan dengan wanita lain. 30 menit berlalu, Echa kembali ke kamarnya dengan membawa semangkuk sup ayam yang asapnya masih mengepul. Menurut Echa, sup akan membuat Bara berselera makan walau sedang sakit. Echa menipiskan bibirnya ketika melihat Bara kini sudah duduk bersandar di ranjang sambil memainkan ponselnya. Makan dulu ya mas. Echa menaruh supaya di atas nakas. Bara masih dengan aksi diam 1000 bahasa kepadanya. Echa suap iya. Lagi-lagi tak ada anggukan ataupun gelengan dari Bara, tapi Echa tetap mencoba menyuapi suaminya itu. Ayo, ah. Bara menatap Echa dengan tajam, namun Echa justru menatap Bara dengan lembut. Ya udah kalau nggak mau biar aku mah. Bara buru-buru membuka mulutnya kemudian melahap suapan Echa yang masih menggantung di depan mulutnya. Nah gitu dong. Ngambeknya dilanjut nanti. Sekarang makan dulu, Echa menahan senyumnya. Ternyata suaminya cukup penurut walau harus menggunakan sedikit ancaman. Lapar banget ya? Tanya Echa karen Bara tampak cepat mengunyah dan menelan makanannya. Padahal Echa saja baru meniup sup panas itu, tapi Bara sudah siap menerima suapannya. Gimana nggak lapar? Istriku pergi dari tadi siang sampai jam segini baru pulang. Suaminya lagi sakit nggak ditemenin nggak dikasih makan. Tega banget kamu sama suami. Omel Bara lagi membuat Echa gemas sampai tak bisa menahan tawanya. Padahal di rumah juga ada Mbak Pon yang bisa saja membuatkan makanan untuk Bara. Meski Bara kesal karena Echa menertawakannya tapi Bara sempat terperangah karena Echa bisa tertawa selepas itu untuk pertama kalinya. Bara langsung meraih sup yang ada di tangan Echa, lalu meletakkannya pada meja kecil di samping ranjang Echa. Kamu berani ketawain Mas ya? Awas kamu, Mau apa kamu mas? Echa mulai takut melihat wajah Bara yang menyeringai. Ak ampun mas, geli, ahahaha. Ampun mas. Echa tertawa terbahak-bahak karena Bara menggelitik pinggangnya secara brutal. Bersambung.